sah ini. Imam ini bertatu, antingnya masih berlubang telinganya. Nampaknya imam ini mantan funky ini. Anak funk ini. Jangan, tak usah permasalahkan lagi. Karena dia sudah tobat masuk. Apa beda dijamin masuk surga bagi sahabat Nabi dengan kita umat ini juga nanti kan sama-sama masuk surga, apa Ustaz? Iya. Kau tinggal di mana? Di hotel. Sama-sama di hotel. Tak saya sebutkan hotelnya, nanti jadi iklan gratis pula. Kau tinggal di hotel sana? Iya. Oh di hotel? Iya. Aku nih Pak Ustadz di Jakarta sama Joe Biden itu satu hotel kami. Joe Biden orang Pariaman yang jadi presiden di Amerika. Kami satu hotel. Sama-sama satu hotel, cuman bedanya dia di suite room. Suite room yang di dalamnya ada kolam renang, kamar mandi, yang lampunya model begini kan hidup ya. Nah, hidup ya. Apa dipencet 3 kali tak hidup. Begitulah agak perbandingannya. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta kepada Allah, mintalah surga yang paling tertinggi, namanya surga Jannatul Firdaus. Orang Arab menyebutnya Firdaus, orang Arab menyebutnya Al-Firdaus, orang Barat menyebutnya Paradise. Paradise itu Firdaus. Apakah sahabat Nabi itu dengan kita? Sahabat Nabi itu langsung masuk surga tak melewati neraka? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Pezina, pencuri masuk surga. Cuman dia obok-obok dulu di neraka. Masuk dulu ke dalam neraka sampai gosong, sampai hitam. Lalu kemudian dia seperti biji tanaman yang diletakkan di tepi sungai, kena cahaya matahari, dari biji hitam itu keluarlah tunas yang hijau putih. Begitulah penghuni neraka tadi masuk ke dalam neraka hitam, lalu kemudian dikeluarkan di tepi sungai surga. Akhirnya dia masuk juga ke dalam surga, tertulis di tengkuknya mantan penghuni neraka. Makanya nanti kalau bapak ibu masuk surga, carilah yang tengkuknya ada tulisan itu. Pas tengok tunggu, kau yang dibilang Ustaz Samad masuk lu. Kata dia, kau lebih besar pula lagi tanahnya. Makanya kita berdoa 7 kali pagi, 7 kali malam. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita maunya masuk surga, tak ada singgah-singgah di neraka. Caranya biar supaya tak singgah di neraka ini 2 saja. Perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia. Dengan Allah taubat nasuha. Tiap malam sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat witir. Tiap malam, jangan sampai tinggal. Payah bangun Pak Ustaz, setel jam 4. Kalau payah bangun jam 2, jam 1, jam 4 bangun. Supaya jangan tidur lagi sampai subuh. Bangun jam 4, mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, minta ampun pada Allah, bersih. Kepada manusia jangan zalim, jangan aniaya, jangan sakiti orang, minta maaf sama orang. Mudah. Asal selamat 2 hubungan ini, selamat dari neraka. Tapi kalau udah sama Allah maksiat, sama manusia, tahankanlah. Begitulah perbedaan kita dengan sahabat Nabi itu. Lau kana ahadukum anfaqa misla Uhudin zahaban, seandainya ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud. Ada di antara orang Pekanbaru ini sedekah emas sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. 7 km itu kira-kira dari sini ke Batrip lah ya.
dari sini ke Batrep emas disedekahkannya, itu tak sampai setapak tangan Abu Bakar Siddiq. Setapak tangan Abu Bakar Siddiq paling sekilo, 1 miliar. Emas 7 kilo. Kenapa beda? Karena kalian, kata Nabi, bersedekah pada saat aman, damai. Abu Bakar bersedekah pada saat genting, susah, nyawa taruhan. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan kita walaupun tak sebanyak amal Abu Bakar Siddiq, berjumpalah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di surga. Kenapa Ustaz tak minta jumpa dengan Nabi Muhammad? Kalau jumpa dengan Abu Bakar, tentu Abu Bakar ngomong sama Nabi. Ya Rasulullah, ada orang Pekanbaru nih, bawa masuk ke dulu. Istri saya punya utang lumayan banyak sebelum nikah. Sampai sekarang belum diansurnya. Apakah saya sebagai suami wajib membayar utang bini saya ini? Kebetulan saya semalam melihat pesan Presiden B.J. Habibie ketika dia mau nikah dengan Ainun. Apa kata dia? Ainun, masa lalu milikmu, masa depan milik kita berdua. Nanti kalau kebetulan kalian nikah, bini kalian berutang, apakahlah ucapan B.J. Habibie tadi? Wang, sengaja ku diamkan, kalau ku ceritakan takut aku kau tak mau kawin sama aku. Apa Adinda? Utangku banyak. Adinda, kata B.J. Habibie, masa lalu milikmu, masa depan milik kita berdua. Maksud abang, kau bayarlah utang kau tu. Ini banyak orang ini salah paham. Dianggapnya kalau sudah menikah itu menyatu. Dianggapnya kalau sudah menikah itu menyatu. Laki-laki salah paham, perempuan salah paham. Panggilnya bini, istriku sini kau. Sejak akad tadi, maka surat nikahmu, surat tanahmu, surat mobilmu, surat rukomu, semua punya aku. Karena akulah surga dan nerakamu. Tidak begitu guys. Hah? Kalau kalian anak muda nikah dengan perempuan, maka si perempuan itu tetap punya hartanya. Ini ruko punya bapak dia, ini mobil hadiah dapat bonus dia dari kerja, ini gaji dia, itu punya dia. Tak bisa kau ambil, tak bisa kau gugat. Kau pula kerja selama ini sebelum nikah, punya tanah, ini juga punya engkau. Ini milik engkau, ini milik istrimu. Lalu apa bedanya? Di dalam harta milikmu ada punya istrimu. Di dalam harta punyamu ada hak istrimu. Tapi dalam harta istrimu tak ada hakmu. Ibu-ibu setuju? Di dalam hartamu, di dalam slip gajimu, di dalam rumah kos-kosanmu ada hak mereka. Apa itu? Nafkah. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Di antara yang 5 ini cuma 4 yang tak ada duit. Makan, pakai duit apa tidak? Pakai sambal lah, belum pakai duit. Pakaian, pakai duit. Tempat tinggal, pakai duit. Pendidikan, pakai duit. Yang tidak pakai duit itu perhatian. Cuma kau tengok aja deh. Tapi lama-lama kau tengok kan kau bawa juga dia ke mall kan? Pakai duit juga. Kesimpulannya 5 nih pakai duit. Jadi laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Nah, masalah dia punya utang tadi, wajib tak kau membayarkannya? Maka perempuan punya harta, punya tanggung jawab. Tidak wajib. Tapi kalau kau cinta, jangankan utangnya, nyawamu pun kan kau berikan. Betul kan? Ini mesti dipahami orang dengan baik. Kalau tidak dia tak paham mana aturan. Main bola aja kita mesti tahu aturan. Mana kiper, mana back, mana striker, mana hand, mana outside. Mesti tahu itu. Kalau tidak nanti si laki-laki menipu perempuan, si perempuan menipu laki-laki. Laki-laki yang cerdas tapi jahat ditipunya perempuan. Kau jadi istriku, maka surat mobilmu, surat tanahmu serahkan sama aku. Karena surgamu di bawah tapak kaki. Iya, kasih bini bodoh tadi. Si perempuan yang pintar tapi jahat, gitu juga ke laki-laki. Karena kau sudah suamiku, maka kau wajib menanggung nafkahku. Ini surat-surat utangku semuanya. Laki-laki harus paham. Kalian harus ngaji. Bunga-bunga sedikit tak apa-apa. Tapi jangan bodoh kali.
Umur saya 25 tahun, masih lajang. Kenapa setiap hubungan saya selalu putus? Setiap ada niat mau nikah selalu putus. Mana aku tahu? Padahal niat saya baik, supaya tak terjadi dosa. Innar rizqa la yatlubal mu'min kama yatlubuhul maut. Rezekimu mengejarmu sebagaimana kematian mengejarmu. Rezekimu mengejarmu sebagaimana kematian mengejarmu. Lontong sayur saya pagi ini mengejar saya sebagaimana kematian mengejar saya. Istri itu rezeki atau tak rezeki? Rezeki. Maka calon istrimu itu mengejarmu sebagaimana kematian mengejarmu. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Jangan setelah ini anak-anak muda ini diam aja. Kau kenapa tak cari bini? Rezeki mengejar seperti kematian. Ada dulu kawan saya, umurnya waktu itu 42 tahun, masih lajang. Asal kumpul-kumpul pasti ditanya orang, kenapa tak kau kumpul bini? Kapan kau nikah? Tapi saya tak pernah bertanya sekalipun. Saya diam aja. Saya tak mau mempermalukan dia depan orang banyak. Sampai akhirnya pas kami berdua tak ada orang lain, kutanya dia. Saya manggil abang karena kakak kelas saya. Ada tak perempuan yang cantik nampak abang? Itu perlu ditanya dulu. Mana tahu jawaban dia, laki-laki yang nampak aku cantik, ya kan? Jadi saya tanya. Pas tak ada orang saya tanya, ada tak orang di Pekanbaru ni yang abang nampak cantik? Ada, kata dia. Mana orangnya? Coba tengok fotonya. Saya tengok. Oh, cantik memang. Di mana rumahnya? Rumah dia di sini, daerah sekitar sini juga. Besok pagi jam 10 kita berdua datang ke rumah. Saya tak mau mengejek-ngejek orang. Besok pagi jam 10 kita datang ke situ. Datanglah kami berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini saya Abdul Somad. Waktu itu saya belum viral lagi. Ini saya Abdul Somad. Sekitar 5 atau berapa tahun yang lalu. Ini saya Abdul Somad. Ini abang saya. Kami sama-sama lama. Dia ini orang baik Bu. Anak ibu ada hubungan tak sama laki-laki lain? Tak ada. Niat kami ini baik. Kalau memang cocok kami mau minang anak ibu. Tapi sesuai dengan adat istiadat kita di bumi Lancang Kuning, kami tanya dulu. Kalau memang cocok nanti keluarga kami akan datang. Ayolah kami musyawarah dulu. Jadi, jadi antum ada tak perempuan cantik nampak antum? Cuman jangan antum bawa saya. Kalau saya antum bawa nanti saya diterimanya. Antum bawa Ustadz Al-Nob, Ustadz Fajriansah, Haji Endar, Haji Endar ini pun bahaya juga nih. yang kira-kira tidak terlalu membahayakan lah. Jadi tak usah terlalu banyak teori. Nikah ni tak usah terlalu banyak teori begitu gini nah. Langsung to the point. Sipak gol. Tak gol cari gawang lain. Ini banyak orang sekarang berteori-teori. Itu tadi yang saya ceritakan itu true story, kisah nyata. Gitu juga kalau nampak saya ada jamaah begini begono, begini begono, begini begono, saya tanya, mana? Kita datang. Apa boleh bertasbih, berzikir, beristighfar saat khotib Jumat berkhutbah? Macam tak ada waktu lain. Idza quri'al Qur'an, kalau kau dengar baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kau dapat rahmat. Saya sedang ceramah. Pas saya sedang ceramah, adalah orang tepat di depan saya tu baca Quran. Pas di muka saya, dia baca Quran. Saya bilang, kau kalau mau baca Quran pergi kau ke sana. Yang di muka aku nih kau baca Quran. Macam menantang betul dia.
Kita ini bukan laptop Core 2 Duo yang bisa dua-dua sekali kerja. Kita ini perlu fokus dengarkan khutbah itu baik-baik. Tapi kalau ada orang mendengar khutbah tasbihnya sambil berjalan, itu sesungguhnya dia sedang zikir sir. Zikir itu ada zikir jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namanya zikir jahar. Ada namanya zikir sir. Zikir sir itu tak berbunyi. Letaknya di mana? Dalam ismul mufrad. Allah, 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 Allah. Itu makanya kadang ada orang duduk tasbihnya. Mulutnya tak ada bergerak. Itu namanya dia sedang zikir sir, zikir khafi di dalam, tak putus. Allah, 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 Allah. Dalilnya apa? Alladzina yadhkuruna Allah. Orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu baring. Allah, 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 Allah. Hadisnya mana? La taqumus sa'ah. Tak akan terjadi hari kiamat. Tidak akan jadi hari kiamat selama di atas muka bumi ini masih ada orang menyebut Allah, 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 Allah. Tapi lidah tak bergerak di dalam. Jadi kalau saya khutbah, ada orang di depan metik tasbih, saya tak marah, dia sedang zikir khafi. Tapi kalau saya sedang khutbah, istighfarlah dia. Allah, Allah, Allah. Nah, ini tungkat. Macam tak ada tempat lain yang zikir. Idza qulta li sahibika ansit, kau katakan ke teman sebelahnya, diam, faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan lagha. Wa man lagha fala jum'ata lah. Siapa yang melakukan perbuatan lagha fala jum'ata lah. Ada tempatnya udah masing-masing. Mendengarkan khutbah itu pun zikir. Mendengarkan khutbah itu sih zikir. Kenapa kau katakan dengar khutbah ini tak zikir sehingga kau perlu berzikir lagi? Zikir jahat. Kalau zikir sir memanglah terus. Ada orang yang pakai zikir terus dipijit sambil dengar khutbah. Dia sedang zikir sir Allah. Saya tak pernah bertanya masalah bunga menabung di bank konvensional. Tak dikasih bunga pun tak apa-apa. Tapi pihak bank tetap ngasih bunga. Kau menabung dikasihnya lah bunga. Di Pekanbaru tak ada alasan untuk tidak menabung di bank syariah. Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah. Kecuali kau tinggal tak di mana, di Australia atau tak di mana. Di Australia pun ada bank syariah. Kau tinggal tak di mana, entah di kutub utara, entah kutub selatan. Tak ada di situ bank syariah. Hanya ada bank konvensional. Tak boleh menyimpan duit di rumah, takut dikhawatirkan datang perampok mudarat. Kau di mana nyimpan duit? Di bank syariah Pak Ustaz. Di bank konvensional Pak Ustaz. Kenapa tak di bank syariah? Tak ada di kampung kami bank syariah, yang ada bank konvensional. Kenapa tak kau simpan di rumah? Takut pencuri. Pencuri tak ada Pak Ustaz. Terus biniku Pak Ustaz. Maka kalau tidak ada lagi bank syariah, hanya bank konvensional, menjauhkan diri dari mudarat, daripada dibunuh orang, dirampok orang, digarong orang, dibuka orang rumah, diletakkan duit di bank konvensional. Bunganya di mana diletakkan? Bunganya tak boleh dibuang ke laut, bunganya tak boleh dibakar, bunganya diserahkan ke masalih ammah. Masalih ammah, kepentingan umum. Begitu dalam kitab Fatawa Mu'asirah. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dicetak oleh Gema Insani Press Jakarta GIP. Ditulis Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Fatwa-fatwa kontemporer 3 jilid Syekh Yusuf Qaradawi. Di antaranya fatwa tentang bunga bank diserahkan ke lembaga yang dinikmati masalih ammah, masyarakat umum, panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Bingung kami gimana Pak Ustaz? Serahkan ke Ustaz Al-Noh, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Itu dipakai untuk kepentingan umum. Tak ada pribadi kami, tak ada. Kami tak ada kepentingan. Tidak kepentingan pribadi, tidak sosial, tidak politik, tidak ekonomi. Murni untuk umat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Azril Muhammad Rizki, umur 14 tahun, dari Masjid Syuhada Damai Langgeng. Ustaz belum lama ini menyampaikan kajian di sana. Mohon doanya untuk saya agar bisa istiqomah menghafal Quran. Hafalan saya 15 juz.
14 tahun dia 15 juz. Itu saja Ustaz. Jazakallah khair. Ada pula gambar orang senyum di ujung. Nanti kita doakan anak ini dan anak-anak kita semua insyaallah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz Abdul Somad, dulu saya ahli maksiat. Alhamdulillah sekarang sudah tobat. Alhamdulillah. Pertanyaannya, bolehkah saya menjadi imam sholat di masjid? Permisi lu sama pengurus. Urutan, saya sebutkan dulu urutan imam. Urutan imam yang pertama ulil amri. Urutan imam itu ulil amri. Makanya waktu di Madinah itu imam Nabi Muhammad SAW. Sakit Nabi Muhammad, baru disuruh Nabi Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar menjadi imam sampai meninggal, baru digantikan Sayyidina Umar. Umar meninggal, digantikan Sayyidina Utsman. Utsman meninggal, digantikan Sayyidina Ali. Pemimpin negeri sekaligus pemimpin sholat. Lalu kemudian imam yang kedua, imam ratib. Imam ratib, imam yang ditunjuk oleh negara. Kalau di Maroko imam itu PNS, ditulis pengumuman penerimaan imam. Kenapa begitu? Maka dia ada fit and proper test, dilatih, ditanya, dites hafalan Qurannya berapa, suaranya macam mana. Kadang kita kalau sholat di pinggir jalan mau pergi jauh, mampir kita di masjid, macam-macam bunyi imam. Wal maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah nasrul. Tak ada huruf dzal. Pak. Ya, kenapa dia maju jadi imam? Syukur dia maju, Pak. Kalau tak ada dia, tak ada sholat di sini. Tak ada fit and proper test imam. Oleh sebab itu imam yang pertama ulil amri, yang kedua imam ratib, imam yang ditunjuk. Tidak boleh orang maju ke depan. Siapapun yang datang ke masjid Jami'atut Taqwa ini, datang ustaz dari Jakarta, sorbannya 4 lapis macam ban Vespa, tak boleh dia maju ke depan. Tidak diizinkan oleh imam ratib. Makanya tadi sebelum sampai kemari saya pesankan Ustaz Iqbal nanti yang maju ke depan imam ratib aja, imam tetap. Baik. Oleh sebab itu imam ratib kita. Nah, tadi pertanyaannya, orang yang sudah taubat, bolehkah dia jadi imam? At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah taubat, dulu sabu-sabu, narkoba, pezina, perampok, garong, semua sudah dia buat. Taubat dia, taubat nasuha, maka dia sudah suci sesuci-sucinya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak menerima ampun dosa syirik, adapun dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Taubat dia, beriman dia, beramal soleh dia. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua dosa-dosanya dulu diampunkan Allah, dijadikan kebaikan. Makanya kita yang jadi makmum, kalau ada imam taubat, taubat bertatu dia, bu anting dia, maju dia jadi imam, tak usah kita permasalahkan. Jangan nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya tak sah ini, imam ini bertatu, antingnya masih belobang telinganya. Ini nampaknya imam ini mantan funky ini, anak funk ini. Jangan, tak usah permasalahkan lagi, karena dia sudah taubat nasuha. Ada di Jepang itu Yakuza itu semua badan ini bertatu. Yang tak bertatu cuma lubang hidungnya aja. Sampai ke muka-muka ini bertatu semuanya. Taubat dia. Taubat imam di Jepang itu. Tetap jadi imam, tak ada dipermasalahkan. Tato tidak menghalangi wudhu masuk ke dalam. Ini tak jadi masuk. Kecuali imam itu berkutek. Berarti bencong. Kutek menghalangi wudhu, tak bisa masuk. Adapun tato tak menghalang, tak usah dipermasalahkan. Begitu Pak. Kita lanjutkan. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya seorang istri yang ditinggal pergi suaminya selama 4 tahun? Berarti suaminya Bang Taib. Selama itu tak ada nafkah lahir batin dan suaminya. Apakah sudah jatuh talak kepada istrinya Pak Ustadz? Ditinggalkan suaminya 1000 tahun, tidak jatuh talak. Mana bisa 1000 tahun? Umur cuma 64. Itu pun kalau tak kena corona. Talak baru jatuh kalau diucapkan laki-laki atau diserahkannya ke hakim. Hakim yang menjatuhkan.
Makanya ada namanya sirat ta'liq. Di Medan kalau habis akad ada sirat ta'liq. Ada? Banyak pula yang tak ingat. Banyak laki-laki tak ingat. Karena habis akad tu dia disuruh Pak Kua baca sirat ta'liq, pikirannya tak kemana-mana. Asik selfie-selfie aja. Masih ingat lagi bunyi sirat ta'liq. Kalau saya tinggalkan selama 6 bulan berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, mengadu dia ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan talak 1. Oleh sebab itu kalau dia tak mengadu, sampai mati tak jatuh. Perempuan mesti mengadu dia ke pengadilan agama. Begitu prosesnya. Ini pertanyaannya, ditinggalnya 4 tahun. Selama itu tak ada nafkah zahir batin. Apakah jatuh talak? Tak jatuh kalau tidak tak mengadu. Maka perempuan mesti punya keberanian untuk mengadukan si Fir'aun yang tak balik-balik 4 tahun. Apakah boleh dia menikah lagi dengan laki-laki lain? Lakinya tak balik 4 tahun. Lalu diam-diam nikah dia sama laki-laki lain. Berarti dia sudah poliandri. Banyak bini, poligami. Banyak laki, poliandri. Banyak tempat berobat, poliklinik. Banyak suara, poliponik. Dulu handphone poliponik. Masih ingat lagi? Besar-besar handphone, bisa melempar anjing. Nah, oleh sebab itu makanya kalau dia mau selesai, dia pergi ke pengadilan agama. Pengadilan agama menjatuhkan, habis iddah 3 bulan, barulah dia bisa nikah lagi dengan suami yang baru. Jangan diam, tiba-tiba nikah dia lagi, bermasalah. Begitu nikah dia hari ini, balik yang 4 tahun itu. Kawat, bersimbah darah. Apabila dia menikah lagi dengan laki lain, sahkah pernikahannya? Tidak sah, karena dia masih dalam ikatan dengan suami yang pertama. Mohon jawabannya Pak Ustaz. Udah aku jawab udah. Nama Salmiati, alamat Besilang. Ada seorang sultan. Sultan ini Sultan Langkat. Di atas Medan ini Langkat kan? Sultan Langkat. Di bawah Langkat ini Sultan Delhi. Di bawah Delhi ini Sultan Serdang. Di bawah Serdang ini Sultan Asahan. Itu 4 kerajaan Melayu besar di Sumatera Timur. Eskos namanya, pantai timur. Langkat, Delhi, Serdang, Asahan. Sultan Langkat ini orangnya alim, namanya Sultan Musa. Sultan Musa ini ikut tarekat Naksabandiyah yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahab Rokan. Lalu kemudian dikasihnya lah tanah luas. Tuan Syekh, ini tanah luas, supaya Tuan Syekh tak pergi kemana-mana. Dipejamkan Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan matanya, nampaknya pintu masuk Masjidil Haram. Dikasihnya lah nama pintu masuk itu ke kampung itu. Pintu masuk Masjidil Haram itu namanya Babus Salam. Maka aku kasih nama lah kampung ini Babus Salam. Ada datang orang Melayu payah dia nyebut Babus Salam. Kau nak ke mana? Besilang. Ulama-ulama dulu itu pejamnya mata nampak Babus Salam. Kita sekarang pejam mata nampak gaji 13. Yang PNS, saya tak PNS lagi. Apakah orang yang meninggal karena COVID bisa disolatkan dengan solat qol? Solat qol itu solat apa? Solat ghaib. Oh, saya baca pula gitu Q. Solat ghaib. Jadi kalau ada orang meninggal kena COVID, setelah digulung sama dokter di rumah sakit pakai plastik itu, udah digulungnya pakai selasiban itu, tak bisa lagi disentuh, masuk di dalam mobil ambulan, sholatkan aja dari luar mobil tuh. Kalau dikasih dokter, kalau tidak dikasihnya, langsung dikuburkannya, dikebumikannya, maka anak menantu, cucu, cicit, kawan, jiran, tetangga, sholat dari atas. Ini kubur, sana kiblat. Ini kubur, ini kepala jenazah, ini kakinya. Kalau dia laki-laki, berdiri pas di arah kepala. Kalau jenazah itu perempuan, berdiri pas di arah pinggang.
Sholatlah di atas ini kubur. Di atas kubur itu sholat. Allah usolli ala hazil janazah arba'at takbiratin fardul kifayah. Makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Fatihah. Allahu akbar. Selawat. Allahu akbar. Allahumma firlahu warhamu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu dan seterusnya. Berapa hari Pak Ustaz? 3 hari 3 malam. Masih bisa. Mana dalilnya? Dalilnya begini. Datanglah Nabi bertanya tentang tukang sapu masjid. Mana perempuan tukang sapu masjid nih yang kemarin nampak aku, kata Nabi. Kata sahabat, udah meninggal dia ya Rasulullah. Kenapa kalian tak kasih tahu aku? Untuk apalah kami kasih tahu? Dia kan cuma tukang sapu, orang remeh-temeh sepele. Nabi minta tunjukkan mana kuburnya. Ditunjukkan. Nabi langsung sholat jenazah di atas kuburnya. Maka kata ahli fikih, masih tetap bisa sholat jenazah 3 hari 3 malam. Bagaimana kalau anak menantunya jauh? Datang sesudah seminggu. Pakai pendapat fatwa ulama yang kedua dalam kitab fikih, masih bisa disolat jenazahkan selama jenazahnya belum hancur dimakan cacing tanah. Masih tetap bisa sholat jenazah. Nah, jadi yang 3 hari 3 malam masih bisa, yang sudah lewat itu pun masih bisa sholat di atas kubur. Jangan berkecil hati. Tapi kalau jenazahnya di Papua, anak menantunya di Medan, naik pesawat 8 jam, rapid test, pas dites positif pula dia. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka dia sholat ghaib saja dari Medan. Aku sholat ghaib untuk almarhum Fulan bin Fulan di sana. Jadi dua-dua bisa dilaksanakan. Sholat yang tak ghaib bisa dilaksanakan di atas. Jangan bersedih hati karena banyak nih anak cucu keturunan jiran tetangga kawan merasa sedih karena tak bisa sholat jenazah. Bisa dilaksanakan dari atas. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang sholat ghaib. Apakah orang yang meninggal boleh disolatkan berulang kali? Boleh sholat jenazah berulang kali, boleh sholat ghaib berulang kali, bolak-balik. Nabi Muhammad SAW itu jenazahnya tak dibawa keluar. Jenazah Nabi itu di dalam kamar. Kamar itu kecil, maka berganti-gantian sahabat sholat keluar, sholat berkeloter. Yang tak boleh berkali-kali itu menyembelih binatang, tak boleh. Binatang kalau sudah disembelih diangkat pisau, haram hukum. Makanya pisau itu tak boleh. Tak boleh ditarik sekali. Tengoklah video saya yang motong-motong kurban. Ustaz, bagaimana kriteria takaran ikhlas dalam menjalankan tugas sebagai ibu dan istri dalam agama Islam? Ibu sebagai ibu, besarkan saja anak-anak ibu itu supaya ibu dapat amal jariah. Mak saya mengandung saya, menyusukan saya, melahirkan saya, meninggal dia. Sekarang saya ceramah hari ini nanti 3 kali, pagi, siang, sore. Macam makan obat ceramah ini. Mengalir pahalanya, lapang kuburnya. Walaupun dia tak pernah mengajar saya sampai S1, S2, S3, tapi dia menyuruh, sekolah kau nak. Dulu kalau pagi duduk depan rumah, lewat anak santri pesantren, apa kata dia? Kau mesti masuk pesantren. Begitu saya ada adiknya yang doktorandus, tamat dari IAIN, kau nanti mesti doktorandus. Begitu dia tahu ada orang sekolah di Makkah, kau nanti mesti sekolah ke Arab. Nah, jadi ibu kasih motivasi, serahkan pada Allah Ta'ala, mengalir pahalanya. Itu sebagai ibu. Ibu besarkan saja anak-anak itu lillahi ta'ala, maka dia pun akan menjadi anak soleh soleha, mengalir pahalanya. Ummuka, siapa lagi ya Allah? Ya Rasulullah, ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Itu hebatnya ibu-ibu. Maka ibu, saya yakin dan percaya ibu-ibu mengandung itu adalah ikhlas. Belum ada lagi saya baca berita ibu-ibu menuntut ke suaminya minta bayaran per hari mengandung sekian. Belum ada. Itu menunjukkan dia ikhlas karena Allah SWT melahirkan meregang nyawa, menyusukan 2 tahun lamanya, mendidik anak. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan anak 3 orang anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Insyaallah ibu-ibu yang hadir nih semuanya ibu-ibu yang ikhlas membesarkan anak-anak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Standar ikhlas itu apa Pak Ustaz? Ikhlas itu tak ada yang tahu kecuali hanya ibu dengan Allah saja. Bapak pun tak tahu, malaikat pun tak tahu, apalagi saya tak tahu. Yang tahu itu hanya ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Sama macam ceramah ini. Siapa yang tahu Ustaz Abdul Somad ini ikhlas atau tak ikhlas? Tak ada yang tahu. Saya hanya berusaha ikhlas. Makanya di antara doa, Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang yang diikhlaskan, bukan orang ikhlas.
Kalau orang ikhlas itu mukhlisin. Kita ini selalu ingin jadi mukhlasin. Mukhlis orang ikhlas. Mukhlas orang yang diikhlaskan, dijadikan ikhlas. Kita tak mau mengaku-ngaku aku orang ikhlas. Aku adalah orang yang dijadikan ikhlas. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang dijadikan ikhlas. Amin. Sehubungan dengan COVID-19 yang mewajibkan kita memakai masker saat aktivitas di luar rumah. Apa hukumnya jika kita sholat pakai masker? Sholat pakai masker hukumnya sah. Tapi wajah tertutup Pak Ustaz, tak ada dalil mengatakan wajah tertutup sholat jadi batal. Apalagi karena pakai masker ini bukan gaya-gaya. Pakai masker ini karena darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat, emergensi, membolehkan sesuatu yang tak boleh. Andai tak boleh menutup wajah ini, tetap boleh karena darurat. Hidung tak menempel Pak Ustaz. Hidung menempel ke lantai bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Menempelkan hidung ke lantai bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi sunnah. Seelok-elok, seabdol-abdolnya kening menempel, hidung menempel. Orang-orang Arab itu saya tengok tak terlalu susah dia menempelkan hidung. Sikit aja. Kita mah payah kali. Jangan tengok orang-orang Arab semuanya. Sikit aja kena. Kita terpaksa ditekuk baru kena. Menempelkan hidung ke lantai bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Sunnah. Maka kalau meninggalkan sunnah pun hanya makruh. Meninggalkan yang wajib haram. Meninggalkan yang sunat makruh. Tapi karena darurat, ini dalam keadaan darurat. Yang darurat membolehkan, yang terlarang sekalipun boleh. Makan babi boleh apa tak boleh? Tak boleh. Kalau darurat boleh. Kenapa kau makan? Darurat. Pilihannya cuma dua, mati atau makan babi. Boleh kita pilih mati? Tak boleh. Makanlah babi itu sementara dapat pisang. Tapi udah datang pisangnya kau makan lagi. Kenapa kau makan ini? Darurat. Tapi ada pisang, enak pula kurasa. Tak boleh. Ustaz, saya ada utang dengan orang. Saya bayar utang saya. Tapi karena ada pandemi ini, pandemi itu wabah. Pandemi itu artinya wabah yang menyebar, itu pandemi. Dan banyak juga orang sekarang pandemi, kata orang pandemi gitu dia. Entah apa pandemi, entahlah pokoknya pandemi. Pandemi itu wabah yang menyebar. Saya ada utang dengan orang, saya mau bayar utang saya. Tapi karena pandemi ini pemasukan saya berkurang, jadi saya bayar semampu saya. Tapi orang ini selalu menyumpahi saya. Apakah sumpahnya itu dikabulkan Allah? Utangnya ada tiga Pak. Ibu, utangnya ada tiga. Yang pertama, ya ayyuhal Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi utang piutang ila ajalin musamma, sampai batas tertentu, faktubu, tulis. Ini jenis utang yang pertama, on time, tepat waktu. Kapan kau bayar? 1 Januari. Tahun berapa? 1 Januari. Tahun berapa? 2020 apa 2021? Nah, tulis. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Ada 2 orang laki-laki jadi saksi. Illam yakuna rajulaini, kalau tak ada 2 orang laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki, wa imra'atani, 2 orang perempuan. Begitu tegasnya. Ayat paling panjang dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah 282 tentang utang. Ini jenis yang pertama, on time. Yang kedua, fa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah. Inilah yang masuk kategori tadi. Kalau dia kesulitan karena pandemi, bisnisnya tak lancar, bangkrut, fa naziratun ila maisarah. Tunggulah sampai maisarah. Maisarah itu artinya mudah. Siapa nama anak kau? Maisarah. Kenapa? Mudah kali lahirnya. Bersin aku lahir deh. Fanaziratun ila maisarah. Tunggulah sampai dia mudah. Gimana? Kapan kau bayar? Aku belum bisa bayar Pak. Macam Al-Baqarah 282. Aku ini level 2 macam ceramah Ustaz Somad di Jamiatul Taqwa kemarin. Jadi kapan kau bayar? Insya Allah aku cicil semampuku. Nah, ini level 2. Yang paling mantap itu level 3. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Kapan kau bayar? Aku tak sanggup bayar. Kalau gitu kau ambil aja lah, udah aku sedekahkan. Mantap.
Daripada banyak pula minyak bensinnya lagi daripada menagih. Daripada kuman darah tinggi ku ikhlaskan. Ambil. Itu bukan ikhlas, mengamuk. Jadi kalau bapak kaya, duit banyak, dia susah, pandemi, ngontrak, anaknya susun paku do re mi fa si do sol fa mi re do, maka pakailah level ketiga. Tak sampai hati aku menagihnya, udahlah kau ambil aja lah, aku sedekahkan lillahi ta'ala. Engkau doakan aku murah rezeki, panjang umur, tapi sesudah ini jangan kau ngutang sama aku lagi ya. Nah, jenis yang ketiga. Tapi kalau bapak termasuk orang yang juga kurang mampu, pilihlah level yang kedua. Memberi bantuan orang itu baik, tapi gara-gara sumpah serapah hilang pahala. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, khairun, lebih baik min shadaqatin, daripada banyak bersedekah. Yasma'uha azan, caci maki, sumpah serapah, hamun, keluar kebun binatang. Asal jumpa keluar kebun binatang, asal jumpa keluar kebun binatang. La tutilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau iringi perbuatan baikmu dengan perbuatan yang tak baik. Mudah-mudahan kita bisa bertenggang rasa pada masa pandemi ini, bisa kita melapangkan hati dan melapangkan kantong, memudahkan segala urusan orang. Al-hazin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. La tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta. Keluar kami dari majelis ini, dosa-dosa kami diangkat, diampuni ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Saudara kami yang masih dililit utang, bantulah dia lepas dari hutang piutangnya ya Allah. Wala maridun illa syafaita. Saudara kami yang sakit, terbaring di rumah sakit, maka sembuhkanlah, berikan kesembuhan untuk selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, terangkan alam barzahnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Jangan lupa salat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq rakaatain lillahi taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya pejabat yang selalu menang sendiri dan selalu menyalahkan anak buahnya? Ini bukan pertanyaan, ini balas dendam. Ini sakit hati dia. Kemana caranya biar supaya Ustaz Somad menghantam pemimpin dunia? Buat lu pertanyaan. Itu pula masalahnya. Dia bertanya sama Ustaz yang paham pula kan. Nabi berkirim surat kepada Raja Romawi, namanya Heraklius, Herkal. Apa kata Nabi? Aslim taslam. Kalau kau masuk Islam, kau selamat. Falaka ajrani, kau dapat 2 pahala. Kalau engkau baik, rakyatmu semuanya selamat dan kau dapat 2 pahala. Itulah enaknya jadi pemimpin. Karena kalau dia baik, rakyatnya baik, dia dapat 2 pahala. Tapi kalau kau tidak baik, falaka dzambul arisiyin, semua dosa anak-anak buahmu kau ikut menanggungnya. Oleh sebab itu maka yang paling pertama dapat naungan di akhirat nanti, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan dapat naungan Allah. Saat itu naungan tak ada, panas terik, tak ada atap. Di antara yang dapat naungan yang pertama bukan ustaz, yang pertama bukan ulama, yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Tapi negara kita negara demokrasi. Kalau ada pemimpin-pemimpin kita yang zalim, yang menyalahkan orang, kita bisa lapor ke atas. Ada laporan, bapak-bapak pegawai kepala dinas lapor ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota ada laporan ke atas, ada atasan, ada BPK, ada Inspektorat Jenderal, ada macam. Bapak-bapak polisi, tentara lapor ke Propam, ada atasan yang bisa kita laporkan. Kalau takut kirim surat kaleng. Jangan fitnah. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau datang orang bawa berita palsu, fatabayyanu, klarifikasi. Nah, salah tak selesai dengan ditulis di wall Facebook.
tapi harus diselesaikan. Wa amruhum syura bainahum, diselesaikan dengan musyawarah. Seorang laki-laki pakai emas dalam sholatnya, apakah sholatnya sah? Emas itu bukan babi, kecuali dia membawa rantai babi, baru Arab. Emas tidak. Emas kalau dipegang, wudhu kita tak batal, sholat kita pun tak batal. Tapi Nabi mengharamkan pakai emas. Ini mesti dipahami. Emas kalau kita masukkan ke kantong, dibawa sholat, Allahu Akbar, sholat sah. Tapi memakai cincin emas haram. Bapak-bapak yang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak ada gunanya pengajian. Tak ada guna pengajian. Nantilah mubazir mengaji. Bapak-bapak yang sekarang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak perlu tunjukkan, pelan-pelan aja dari bawah. Buka masuk. Balik dari sini, jual. Kalau batunya sayang, simpan. Mana tahu batunya zamrud, kecubung, permata, intan, simpan. Ambil batunya, ikatkan dengan perak. Cincin saya emas putih Pak Ustadz. Emas putih itu emas. Emas putih itu emasnya 80, nikelnya 5. Emas putih itu emasnya 80%, nikelnya 5%, peraknya 18%, peraknya 15%. Maka warnanya putih, tapi dia emas juga. Jadi kalau mau buat cincin, perak saja. Ini cincin perak. Batunya zamrud, asli. Mereknya Casio, Casio orang. Tak pernah saya beli. Kalau sempatlah saya beli sekian puluh juta, lalu kemudian anak yatim tak sekolah, neraka jahanam tempat saya. Bisa pula anak yatim tak sekolah, cincin kita 30 juta. Pak, minta makan Pak, belum makan pagi, kata anak yatim di lampu merah. Kita mau? Nauzubillah. Oleh sebab itu maka yang punya cincin emas, wahai Imam Syafi'i, kenapa laki-laki Islam tak boleh pakai cincin emas? Apa kata Imam Syafi'i? Robek hati orang miskin menengok cincin emas. Aku makan pun payah, kau sampai hatilah pula pakai cincin emas. Matilah kau cepat, kata dia. Hancur hati dia. Itu alasan ulama dulu. Tapi rupanya sekarang setelah ditemukan emas itu ada molekul-molekul kecil masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, menyebabkan penyakit Alzheimer, penyakit tua sebelum masanya, penyakit lemah, tak bertenaga. Banyak orang barat yang sudah kena, pokoknya emas. Lalu kami yang perempuan Pak Ustaz, yang perempuan dia masuk ke dalam, keluar lagi melalui darah menstruasi haid. Makanya kalau ada bapak yang haid, pakailah. Saya selalu ketiduran, tak dapat sholat subuh. Orang yang tak sholat subuh karena ketiduran, ada hadisnya. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Yang tadi tak sembahyang subuh, itu tertulis di sini, toilet setan. Makanya ceramah ini harus terus diamalkan. Balik dari sini, pergi ke toko jam di Tanjung Pinang, cari dia. Mbak, apa jam yang paling mantap di sini? Nah, ini satu. Tanya dia, ada tak jam yang bisa menyipak? Asal jam 5 menyipak dia, kelempang. Sampai bangun subuh. Ibu-ibu yang membangunkan lakinya, rahimallahu mar'atan, Allah mencurahkan rahmat pada laki-laki, aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya untuk sholat subuh. Bangun mama bangun. Bangun ibu. Tapi sekarang tak jelas lagi dunia ini Ustaz. Entah siapa yang membangunkan, entah siapa yang dibangunkan. Ibu tu pula yang membawa air setimba. Bangun. Yang aslinya kalianlah laki-laki yang membangunkan perempuan. Tak satu dua perempuan mengadu melapor, Ustaz, kusangka dulu kalau nikah sama dia aku bahagia. Dia PNS golongan 4A, gajinya banyak, tunjangannya hebat, rumahnya besar, mobilnya mewah. Ternyata setelah nikah sama dia menderita, Ustaz, macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa guna?
gunanya walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya. Besok pagi masak sarapan ibu nyanyikan lagu itu. Walaupun hidup 1000 tahun, sambil ngacau teh, walaupun hidup. Kau nyindir aku ya? Enggak, aku tak ada nyindir. Aku tak ada nyindir. Ini lagu Ustaz Somad semalam waktu di masjid. Ustaz, apa sah laki-laki sholat di rumah tapi tak di masjid? Laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Laki-laki sholat di masjid. Ini masjid kota Tanjung Pinang dibangun tapi tidak sesuai lagi dengan kota. Tidak sempat lagi bisa dilebarkan. Parkir sudah sulit, masyarakat sudah tertampung lagi. Makanya mesti dibangun nanti di lokasi yang baru, masjid yang lebih besar lagi. Amin. Yang ini tetap ramai, yang sana tetap ramai. Tengoklah, tak muat lagi orang sholat. Orang Tanjung Pinang ini kaya-kaya, tiang masjidnya emas. Ilaha illallah. Luar biasa. Orang susah menjadi emas. Laki-laki di Tanjung Pinang tak ada yang pakai emas, karena mereka mau menunjukkan kayanya bukan dengan cincinnya, tiang masjidnya emas. Hebatnya lagi di Tanjung Pinang, walaupun tiang masjidnya emas tapi jendelanya tak pakai kosen. Menunjukkan apa? Aman. Tanjung Pinang aman, tak ada pencuri. Kadang-kadang kita masuk ke salah satu masjid, kotak infak dicor. Kotak infak pakai rantai besi, pakai gembok. Di sini aman. Coba tengok masjid, lampunya pula macam lampu Masjid Nabawi. Luar biasa, hebat. Entah emas tak kuningan. Apa maksud saya? Nikmat yang sudah besar ini maka dibalas dengan sholat berjamaah. Tapi rasanya mengajak orang Tanjung Pinang sholat berjamaah mubazir. Karena sholat berjamaah di Tanjung Pinang, coba tengok, melimpah ruah sampai tak muat keluar-luar. Tengok, itu yang di luar-luar yang berdiri itu juga dapat pahala sholat berjamaah. Kalau sholat, tak sholat mana mau dapat? Layan tayanna, mereka yang tak datang ke masjid, jangan ulangi lagi. Yang sholat di kantor, yang sholat di rumah, yang sholat di kamar, jangan ulangi lagi, kata Nabi. Kalau kalian tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah mereka. Nabi yang bilang, kalau kalian sholat di rumah, ku bakar rumah mereka. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah hotspot titik api. Saking banyaknya rumah yang dibakar Nabi, berasap lagi. Ustaz janganlah sebut-sebut asap. Asap Tanjung Pinang ini kan dari kampung Ustaz juga. Saya tahu, ku tahu apa yang ada dalam hati. Sebelumnya dari malam saya niat sholat subuh, tapi saya bangunnya jam 6 pagi waktu setempat. Apakah masih boleh sholat? Ini bukan menanya, menawar ya. Subuh 4.38. Imsak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maghribnya jam, kalau maghribnya jam 6:04, kalau maghribnya jam 6:04, kurangi 15 menit. Begitu cara mengukur isyraq. Boleh sholat sunat isyraq itu 15 menit lewat syuruk. Syuruk matahari terbit. Syuruk matahari terbit. Jadi kalau begitu, syuruk matahari terbit di Tanjung Pinang jam 5.50 tambah 15 menit baru boleh sholat sunat isyraq jam 6:05. Itu jam kita ini imsak ada tapi isyraq tak ada. Cara mudah untuk isyraq, tengok maghribnya. Jam berapa maghribnya, begitu boleh isyraq. Kalau maghribnya jam 6:04, maka boleh sholat sunat isyraq jam 6 subuh lewat 5. 15 menit sebelum itu subuh sudah habis. Maka di Tanjung Pinang untuk saat ini subuh sudah habis jam 5.50. Kawan dibangun jam 6. Ini kencing toilet setan juga. Oleh sebab itu jangan sampai tak sholat subuh. Bangun sholat subuh walaupun lambat jam 5.30,
ada waktu 20 menit lagi, jangan langsung sholat subuh, tapi qabliyah subuh. Karena qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Usolli sunnata subhi rak'ataini qabliyatan. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Baru iqamat, baru sholat subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh walaupun terlambat. Apakah ambil zakat menunggu orang minta zakat atau mencari yang wajib zakat menerima zakat? Khuz, ambil. Ambil zakat, khuz, ambil. Bukan, hai orang beriman, berzakatlah. Yang mau zakat silakan, yang nggak mau nggak apa-apa. Bukan begitu bunyi ayatnya. Khuz, ambil. Makanya yang punya jabatan kekuasaan buatkan perda, peraturan daerah, bayar zakat. PNS, ASN, perusahaan, BUMN bayar zakat ke Basnas. Yang tak mau bayar zakat teken materi 6.000, siap dipindahkan ke sejauh mata memandang. Bisa apa tak bisa? Sudah, kata Pak Wali. Sudah diterapkan. Langsung zakat potong atas. Abdul Somad jadi tim sosialisasi zakat provinsi 5 tahun. Bayarlah zakat. Tak takut orang. Tak ada jabatan, tak ada kekuasaan. Tapi begitu bupati tanda tangan, perda bayar zakat, langsung 10 miliar. Selama saya ceramah, yang paling besar zakatnya Aceh Barat, Meulabu, 15 miliar kabupaten. 15 M. Pas saya ceramah sana, saya tak tahu. Saya pun ceramah. Di kampung saya di Riau ada kabupaten 10 miliar. Mereka senyum-senyum. Pas makan, berapa tadi Ustaz? 10 saya bilang. Kami 15 kata. Dalam hati saya, Abdul Somad akan datang kalau mau ceramah, tanya dulu. Pastikan kita lebih besar. Maka saya ingat betul itu. Mau labuh itu 15 M dulu, 4 tahun yang lalu. Sekarang lebih besar lagi. Bagaimana cara menegur khotib yang lupa rukun khutbah? Kasih tahu, Pak Khotib lupa rukun khutbah 5. Semua laki-laki di sini wajib bisa khutbah. Karena mana tahu nanti pergi ke pulau, kebetulan ditugaskan Pak Wali pergi ke pulau. Sampai di pulau ada sholat Jumat. Apa kata pengurus masjid? Hari ini Jumat tidak jadi karena nggak ada khotib. Karena khotib mencret. Karena khotib demam. Maka PNS yang datang tadi berdiri, saya bisa jadi khotib. 5 rukun khutbah. Naik ke atas mimbar, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma fil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak lagi, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma fil muslimina wal muslimat. Dah, omat. Rukun khutbah cuma 5. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. Selesai sholat, Bapak dari mana? PNS Tanjung Pinang. Kok pendek kali rukunnya? Aku masih syukur bisa, kau tak bisa lagi. Nah, insya Allah selesai ceramah ini semua PNS ASN Tanjung Pinang bisa jadi khotib, betul? Sependek itu pun ada juga yang ragu. Naik ke atas. Nanti latihan dulu, karena kadang walaupun kita hafal, karena grogi naik ke atas hilang juga yang 5. Pas naik ke atas, latihan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma fil muslimina wal muslimat. Duduk. Karena khutbah mesti 2. Mesti naik lagi. Alhamdulillah. Diulang balik, jangan pula naik lagi sama macam tadi. Apa pendapat Ustaz tentang film The Santri yang tidak mencerminkan kehidupan pesantren yang sebenarnya dan disutradarai oleh Livi Zeng yang kontroversi itu? Kalian mancing-mancing Udah banyak komentar dah. Ikuti aja yang udah ada tuh. Saya yang beban lama aja belum selesai lagi. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram.
Saya tak nonton film ini sampai habis, baru menengok trailernya. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah, karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Dua, tentang masalah laki-laki perempuan berdua-duaan tak mahram. Anak-anak. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Oleh sebab itu maka kita jaga anak cucu kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bahwa ada misi-misi sesuatu di balik ini semua, wallahu a'lam bishawab. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non muslim, karena kita sudah lama bertetangga, apalagi orang Tanjung Pinang. Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim, takkan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang, betul? Kita semuanya bisa menerima, siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana tolerasin. Harus bisa dibedakan. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akidah anak-anak kita. Nauzubillah. Dan orang-orang yang pernah di pesantren pun ketika menonton itu, ini bukan anak pesantren. Anak pesantren tak begitu. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang disertasi Dr. Abdul Aziz mengenai seks pranikah? Ini tulisan seorang bernama Sahrur. Siapa namanya? Sahrur. Bukan Pak Sahrul. Pak Sahrul Pak wali kita. Seorang laki-laki namanya Sahrur. Sahrur artinya burung. Nama jenis burung, hitam warnanya. Itu nama dia, orang Suriah. Sahrur ini kuliahnya di Moskow. Aliran pemikirannya kiri. Apa itu maknanya kalau kiri? Komunis. Sahrur ini komunis. Sekolahnya di Moskow. Pulang dia dari Moskow, dibacanya Quran, dilepaskannya dari asbabun nuzul, dilepaskannya dari nasikh mansukh, dilepaskannya dari tafsir bil ma'thur, ditafsirkannya dengan pakai otak dia sendiri, dipakainya dengan ilmu bahasa. Pendekatannya dia selalu pakai bahasa. Makanya menurut Sahrur, aurat yang wajib ditutupi itu hanya yang berkerut-kerut saja, yaitu payudara dan kemaluan. Itu saja yang wajib ditutup, yang lain boleh dibuka. Sahrur ini sudah lama kontroversi. Tahun 90 dia sudah mengeluarkan buku itu, namanya Alkitab wal Quran. Cuman baru sekarang dipopulerkan, ditulis, dibawa ke kampus, lalu disidangkan, dan pada akhirnya menjadi kehebohan. Ingat, ada ilmu, tapi ada yang lebih tinggi daripada ilmu adalah akhlak. Mana akhlak kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai para cendekiawan-cendekiawan, jaga akhlak, karena keilmuan kita akan dituntut di hadapan Allah. Kira-kira apa efeknya? Mengeluarkan disertasi bahwa hubungan laki-laki perempuan suka sama suka tidak dianggap sebagai zina. Kira-kira apa efek positifnya terhadap umat? Tak ada. Semua agama di dunia ini mengharamkan zina. Agama apapun. Tanyalah kawan-kawan kita yang Tionghoa, Konghucu, tanya saudara-saudara kita yang Kristen, Katolik, tanya sama dia, apakah dibenarkan? Tidak. Tak ada satupun yang melegalisasi perbuatan zina. Na'udzubillah. Apa boleh ketika halangan saya tetap menjaga wudhu dan zikir yang biasa saya? Perempuan yang berhalangan boleh berwudhu, perempuan yang berhalangan boleh tetap berzikir. Yang tak boleh baca Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh pegang Quran, tak boleh itikaf di masjid, tak boleh tawaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Adapun berzikir tetap. Baca Quran yang ayat fungsinya sebagai doa boleh. Mana itu ayat sebagai doa? Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu adalah ayat Quran, tapi fungsinya waktu naik kendaraan sebagai doa. Rabbana atina fid dunya, itu doa, tapi dalam ayat Quran maka fungsinya sebagai doa boleh. Apa hukum orang suka membid'ah-bid'ahkan orang lain sementara perilakunya tidak memberikan contoh? Tadi kasihnya contoh bid'ahnya apa?
Ada orang baca Yasin lalu dibina. Kalian jangan baca Yasin lagi. Baca Yasin ini bid'ah. Jadi kalau ada orang membid'ahkan kami baca Yasin, gimana Pak Ustaz? Baca aja terus sampai dia capek. Dua kemungkinan. Kalau dia capek, kita terus. Kalau kita capek, dia terus. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang membid'ahkan Bapak Ibu Yasinan, Bapak mau terus atau berhenti? Teruslah, nanti lama-lama dia capek. Kenapa tak kau bid'ahkan lagi orang Tanjung Pinang baca Yasin? Capek aku dah aku suruh tak juga berhenti. Yasin itu Quran apa tak Quran? Quran. Membaca Quran apa hukumnya? Wajib baca Quran. Kenapa cuma Yasin yang dibacanya? Yang lain dibacanya juga. Cuma Yasinnya ada keutamaan tersendiri. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahu Allah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit maka dimudahkan Allah. Sulit punya anak, baca Yasin. Sulit mau jumpa jodoh, baca Yasin. Sulit mengatasi masalah, baca Yasin. Sulit sakaratul maut, baca Yasin. Makanya kalau ada orang sakaratul maut, bacakan Yasin. Dua gendang, kalau tak sehat mati. Kadang laki-laki ini banyak marah sama bininya. Apa kau nih baca-baca Yasin aja? Bang, aku baca ini persiapan untuk abang juga. Nanti kalau bapak tu agak demam sikit aja. Yasin. InsyaAllah bang, dua gendang ini bang. Kalau tak sehat abang gul. Pak Ustaz Abdul Somad mohon doakan putra kami Fatli bangsawan diterima di sekolah kedinasan Akmil Akademi Militer. Di akhir majlis kita doa. Ibunya bapaknya tiap malam baca Yasin. Selesai baca Yasin, ya Allah berkat kemuliaan surat Yasin ini diterimalah anakku hendaknya. Baca Yasin, habis baca Yasin. Dari mana dalilnya ini bisa kami tengok? Baca tafsir Ibnu Katsir. La muqaddimah surat Yasin, tafsir Ibnu Katsir. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahu Allah. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, susah, dimudahkan Allah. Saya kuliah sudah 4 tahun, tapi masih semester 4. Harusnya sudah semester 8. Saya tak bisa lanjut karena kampus saya tak lengkap peralatannya. Oh, bukan salah dia. Mungkin jangan mudah kita suuzon. Harusnya di semester 5 ini saya ujian dan praktek. Saya galau Pak Ustadz, umur sudah 25 tahun. Kapan lagi saya mau menyenangkan keluarga dan menjadi mandiri? Mohon bimbingannya Pak Ustadz. Pindah aja kampus lain. Apa dipertahankan sih? Jangankan kau, kami pun membacanya galau. Apa 4 tahun? Pindah kampus lain. Banyak universitas berserak-serak di Kepulauan Riau. Usah dipertahankan situ. Yang perlu dipertahankan itu sehidup semati denganmu, Mas. Itu kalau nikah. Kalau sama kampus apa pula sehidup semati? Biar kampus itu mati. Ketika sholat subuh saya lupa baca kunut. Setelah salam saya baru teringat. Apa yang perlu saya lakukan Pak Ustaz? Sujud sahwi kalau engkau mazhabnya Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Takkan bangkit lagi ke atas. Terus saja sujud. Rabbi fili warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul barakatuh salawatu. Sebelum salam sujud. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur, yang tak lupa. Allahu akbar. Duduk lagi. Sujud lagi. Sujud 2 kali. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu juga jadi imam. Imam lupa doa kunut dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, saya ikut tak apa? Ikut. Ini banyak juga makmum tak ikut. Imam sujud sahwi, dia diam aja. Assalam, kau kenapa tak sujud sahwi? Yang lupakan dia, aku tidak. Nak ikut imam. Ju'ilal imam liutamma bih. Yang tak baca kunut tu mazhab apa Pak Ustaz? Hambali. Hambali sama Hanafi tak ada kunutnya. Makanya di Masjidil Haram waktu Bapak Ibu umrah kemarin ada pakai kunut subuh? Tidak. Masjidil Haram tak pakai kunut subuh karena imamnya mazhabnya Hambali sejak tahun 1924. Sejak 1924 mazhabnya Hambali. Sebelum itu Makkah itu mazhabnya Syafi'i. Terjadi revolusi King Abdul Aziz. Yang sekarang ini Salman bin Abdul Aziz menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. Jadi sejak Abdul Aziz geng ini aja dia bermazhab Hambali. Sebelum itu dulu mazhabnya
Syafi'i. Dulu mazhab paling besar di Makkah itu mazhab Syafi'i. Nama orang yang terakhir menjadi penguasa Makkah keturunan Nabi Muhammad namanya Syarif Aunur Rafiq. Aunur Rafiq. Aun pertolongan, Rafiq Allah Subhanahu wa taala. Aunur Rafiq pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya telah selesai subuh. Setelah itu datang orang ngajak sholat lagi. Apakah boleh saya sholat lagi Pak Ustaz? Ngajak-ngajak makan lah, ngajak sholat lah. Kata orang sekarang, kalau ngajak-ngajak makan lah, apa pula ngajak sholat? Apakah ada tradisi zaman sahabat Nabi ngajak sholat? Ada. Hadisnya sahih, sahih. Nabi sholat di masjid. Selesai Nabi sholat di masjid, Nabi pulang. Sahabat tadi tak pulang, dia tetap di masjid. Lalu kemudian ketika dia sedang duduk, datang orang kampungnya terlambat sholat. Kata orang kampungnya, kami ingin sholat lagi tapi ingin ngambil berkah kau jadi imam. Maka dia jadi imam, diulangnya sholat sekali lagi. Apa pelajaran dari sini? 3. Pertama, bahwa kita boleh sholat 2 kali. Sholat pertama menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua mencari fadilah, keutamaan. 2, bahwa imam boleh sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Karena dia yang pertama tadi sholat wajib, yang kedua itu sholat dia terhitung sholat mencari fadilah sunat, sedangkan makmumnya sholat wajib. Itulah dalil dalam mazhab Syafi'i, boleh imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Masuk kita ke masjid, ada nampak orang sholat, kita tepuk bahunya, kita pun sholat. Selepas sholat salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya dek, tadi saya sholat tahiyatul masjid gitu. Gak apa-apa pak, karena saya di belakang itu sholat wajib. Karena dalam hadis boleh imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib menurut mazhab Syafi'i. Yang ketiga, mengajak orang berbuat baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bagaimana hukumnya? Oh ini udah tadi. Nah, ini yang 3 ini sudah tadi. Di akhir majelis mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Selama bekerja sebagai PNS ini dijadikan Allah segala amal kita ini bernilai ibadah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah. Kami bertawassul kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'ti rizquhu min kulli makan. Jadikan Tanjung Pinang negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari laut dan daratan ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Tanjung Pinang ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, keluarkan ke hadapan kami ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau dia masih jauh, maka dekatkan ke kampung halaman kami ya Allah. Allahumma ja'alil a'malana ibadatan lana. Jadikan aktivitas kami masuk kantor, bekerja setiap hari itu bernilai ibadah, ikhlas karena Engkau ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik hidayahmu ke dalam hati kami, pemimpin-pemimpin kami, sehingga kami dapat beramal dengan amal Kau cintai dan Kau ridai ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup dengan su'ul khatimah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah wa taj'al abna'ana wa banatina min hufazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami di Tanjung Pinang ini menjadi anak-anak berbakti dan para penghafal Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Turunkan rahmatmu kepada kami dengan kemuliaan Al-Qur'an. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadikan Qur'an sebagai pembimbing, penerang, pencahaya, pemberi hidayah bagi kami ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Qur'an sebagai penenang hati kami, wa dhihaba husnina wa humumina wa humumina. Jadikan Qur'an sebagai penghalau gundah gulana susah hati kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Beri kami keselamatan dalam agama kami, wa afiatan fil jasad.
sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan segala amal kami ketika nanti kami dihisab di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin, tolong kami menghadapi orang kafir. Wansurna 'alal qaumil zalimin, bantu kami menghadapi orang zalim. Wansurna 'alal qaumil munafiqin, tolong kami menghadapi orang-orang munafik ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman yang benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya. Rutin salat tahajud, alhamdulillah. Salat istikharah hampir 2 tahun. Wah, hebat. Tapi belum juga Allah kabulkan jodoh saya. Ada kawan saya salat wajib pun dia tak jelas. 2 bulan langsung dilamar. Pertanyaannya, di mana kekurangan saya Pak Ustaz? Ini bukan bertanya, curhat ini. Allah itu kalau ngasih menurut kemauan kita, menurut kemauan Dia. Kemauan Dia. Allah itu ngasih menurut selera kita atau selera Dia. Jadi ada satu ibadah yang tidak perlu mengeluarkan air liur, bukan baca Quran, tidak perlu mengeluarkan keringat, bukan tawaf dan sa'i, tidak perlu mengeluarkan tenaga karena dia bukan jihad, tidak perlu mengeluarkan darah karena bukan fisabilillah, tidak perlu mengeluarkan uang karena dia bukan infak sedekah. Diam saja. Apa itu ibadah yang tertinggi? Ridha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sulitkah bagi Allah mempertemukan engkau? Mudah saja. Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus, bisa pula bertemu di dunia. Cobalah tanya ibu sama bapak nih, semua punya cerita, bisa manusia ini banyak, tak sama ceritanya. Pak, ya, gimana bapak cerita sama ibu? Tak usah Ustaz tanya, kenapa? Salah sambung dulu Pak Ustaz. Bu, gimana cerita sama bapak? Ada saja skenario Allah membuat cerita yang luar biasa. Ada yang salah bertamu, ada yang nengok kakaknya nampak adiknya. Macam-macam cerita itu. Oleh sebab itu saudariku, saudaraku, sesungguhnya ada rencana Allah yang lebih indah. Tapi setelah usaha, ikhtiar. Itulah gunanya silaturahim, berkenalan. Ustaz Somad, ada tak stok-stok? Ada saya. Banyak jamaah-jamaah kita. Ada laki-laki yang bingung mencari perempuan, ada perempuan yang bingung mencari laki-laki, dijumpakan sama Ustaz. Tapi Ustaz itu bukan mak comblang. Jumpa. Ustaz, kenalkan saya sama anak Pak Haji itu Pak Ustaz. Bisa? Datang kau nanti ke rumahnya ya? Iya. Tapi perempuan itu tak tahu. Karena kalau perempuan itu tahu dia mau ditengok, tebal bedaknya tak sama macam kemarin. Nanti disuruh bapak tulang bawa air. Anak, bawakan dulu air teh manis tamu kita. Keluar dia dari kamar kan. Insya Allah Allah akan pertemukan, tapi dengan syarat sabri wassalah, banyak-banyak sabar dan salat. Apakah rezeki itu diatur Allah? Ya. Apakah umur itu diatur Allah? Ya. Apakah mati itu diatur Allah? Ya. Mungkinkah ada orang lain intervensi di luar pengaturan Allah? Tidak. Lalu kenapa risau? Itu bukan pertanyaan saya, itu pertanyaan Ibrahim bin Adham tentang orang yang ragu, risau. Ditanya Ibrahim bin Adham, apakah rezeki diatur Allah? Betul. Apakah umur diatur Allah? Iya. Apakah pertemuan diatur Allah? Iya. Adakah intervensi di luar selain kuasa Allah? Tak ada. Kenapa engkau risau? Iya juga ya. Apakah salat yang ditinggalkan saat haid mesti diqadha? Hadisnya riwayat Aisyah. Kunna nu'maru biqadha'is shaum wa lam nu'mar biqadha'is shalah. Kami disuruh mengganti puasa tapi tak disuruh mengganti salat. Kunna di situ kami. Kami yang ngomong Aisyah. Kalau Aisyah ngomong kami, laki-laki apa perempuan? Kami perempuan disuruh mengqadha puasa.
Adapun sholat yang tinggal ketika maaf dalam masa menstruasi tidak diqadha, tak diganti. Saya selalu bangun sholat tahajud tapi seringkali tertidur di tengah sholat sehingga lupa rakaat ataupun bacaan. Tapi saya selalu berusaha untuk bangun Pak Ustaz. Apakah sholat saya diterima Allah Subhanahu wa taala? Orang yang wajib sholat itu baligh berakal. Ada yang baligh tapi tak berakal. Maka ini termasuk tak berakal. Karena akalnya hilang. Orang yang akal hilang itu tiga. Anin na'im hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Jadi waktu mau cuci muka wudhu itu, cuci bersih-bersih, gosok-gosok kepala ini, ayatnya jangan terlalu panjang. Udah tahu ngantuk berat, dibaca pula Yasin. Tidurlah. Baca qul huwallah, inna a'taina wal asri. Nah itu. Tapi kalau qul huwallah pun tertidur juga, ini parah betul ini. Orang yang cepat, orang yang banyak tidur itu dua kemungkinan. Pertama, kurang gizi. Kedua, diganggu setan. Oleh sebab itu baca-baca banyak auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, auzubikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainil lammah. Untuk gizi banyak-banyak makan minyak ikan. Banyak-banyak minum madu. Saya seorang bapak yang meninggal lebih dulu, maka istri menerima 1/8 hak istri sebagai istri almarhum. Harta bapak 1 miliar. Bapak meninggal lebih dulu. Meninggal bapak, maka ibu mendapat 125 juta 1/8. 875 dibagi kepada anak-anak yang lain ahli waris. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Setelah itu anak lelaki almarhum meninggal. Apakah ibu dari anak laki-laki tersebut tetap mendapat 1/8? Tetap dapat 1/8. Karena makna walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu dapat 1/8. Walakum nisfu, kamu dapat setengah kalau istrimu tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau dia melahirkan anak, falakumur rubu', kamu dapat 1/4. Walakumur rubu' illam yakul lahunna wa illam yakul lakum walad, kamu dapat 1/4 kalau tak ada anak. In kana lakum waladun, kalau ada anak, falahunna sumunu, kamu dapat 1/8. Maka tetap dapat 1/8. Sedangkan sebelumnya ibu sudah mendapatkan hak waris sebesar 1/8 dari almarhum suami. Setelah itu anak lelaki almarhum meninggal. Apakah ibu itu dapat harta warisan dari anaknya yang mati itu? Dapat 1/6. Fali ummihi sudus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sulus. Tapi kalau anak ini ada punya saudara, ibu dapat 1/3. Nah, ini tentang pembagian ibu kalau anaknya meninggal. Ibu kalau anak ibu meninggal dunia, ibu dapat 1/6. Istri dia, menantu ibu, dapat pula dari anak laki-laki ibu tadi. Jadi dapat. Oh kok gitu dapat 2 kali dia Pak Ustaz? Itu makanya enak umur panjang. Asal mati orang dapat. Kalau ada hubungan waris. Mudah-mudahan kita panjang umur. Wah, banyak yang mau dapat lah. Ada kisah Imam Syafi'i menginap di rumah Imam Abdullah bin Hambal, dan putrinya melihat Imam Syafi'i tak sholat tahajud. Dijawab Imam Syafi'i karena memikirkan 7 masalah umat. Dalam kajian lain, Ihya Ulumuddin ini nama kitab, nama penulisnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggalnya 505 Hijrah. Kitab yang paling bagus tentang psikologi Islam, tentang masalah hasad, masalah dengki, masalah busuk hati. Ini kitab Ihya Ulumuddin, bagus. Bahwa ibadah yang bersifat fardu ain lebih diutamakan dibanding fardu kifayah. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal tersebut? Ada kontradiktif antara perbuatan Imam Syafi'i dengan ucapan Imam Syafi'i. Katanya ibadah yang fardu ain lebih utama dibanding fardu kifayah. Sedangkan dalam riwayat kehidupannya dia tidak sholat tahajud karena memikirkan 7 masalah umat. Memikirkan masalah umat itu kan fardu kifayah. Sedangkan sholat tahajud sunat, bukan fardu ain. Tahajud bukan fardu ain, kecuali ditinggalkannya sholat wajib. Kok kenapa tak sholat wajib? Aku memikirkan umat nih sekarang. Itu tak betul.
Dan tidak pula tiap malam. Imam Syafi'i bukan tiap malam dia tak tahajud. Jadi ceritanya Imam Syafi'i bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Paginya ditanya sama anaknya, ya itu siapa ya? Kok aneh kawan ayah itu? Kenapa? Ada 3 aku lihat. Yang pertama, kuat kali makan dia. Habis makanan. Yang kedua, dia tadi sholat subuh tidak wudhu. Yang ketiga, dia tak tahajud. Kata Imam Ahmad bin Hambal, itu Imam Syafi'i, guru saya. Imam Ahmad bin Hambal itu murid Imam Syafi'i ketika sedang berada di Baghdad, Irak. Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Hambali meninggal 241. Ingat, ada 2 angka yang mirip, 204, 241. Kenapa dia sholat subuhnya tidak wudhu? Karena wudhu isyanya tak batal. Kenapa dia tak tahajud malam itu? Karena tahajud amal pribadi. Sedangkan ada amal mengalir setelah mati, yaitu amal jariah nulis buku. Tahajud kalau kita buat untuk kita sendiri, mati kita putus. Tapi kalau nulis buku, tapi jangan tiap malam nulis tak tahajud. Sekali-sekali. Yang ketiga, kenapa makannya banyak? Karena makanan orang beriman itu obat. Nah, bapak, ibu kalau banyak tadi makan, mana tahu ditanya, kok banyak kali makan? Ini obat. Cuman kadang orang yang 3 cerita ini, yang 1 itu aja ingat dia. Yang 2 itu tak ingat. Makanan orang beriman itu la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Tidak ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Yang menyiapkannya takwa, yang memakannya pun orang takwa. Semua yang saya makan di rumah ini, yang kita makan di rumah ini jadi amal soleh. Kenapa? Karena orang beriman itu makan liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Asal udah tegak tulang belakang, stop. Jadi kalau bapak ibu nampak nanti saya mau makan ini, mau ambil ini, ambil ini. Ustaz kau banyak kali makan. Aku kalau tidak begini tak tegak tulang belakang. Boleh tak sholat tahajud 10 menit sebelum azan subuh? Waktu tahajud dari sejak isya sampai azan subuh. Jakarta subuhnya sekarang jam berapa? 4:06. Jam 4 sholat tahajud sah. Tapi jangan tiap malam. Sekali-sekali. Jam 4 udah berbunyi, udah suara mengaji di masjid, boleh. Yang penting belum masuk waktu subuh. Saya tidak mengatakan azan. Saya tidak mengatakan azan. Belum masuk waktu subuh. Karena banyak juga sekarang muazin azannya setelah masuk beberapa saat. Dia pun ketiduran juga. Boleh tak witir 1 rakaat Pak Ustaz? Sesikit-sikit witir 1 rakaat. 3, 5, 7, 9, 11. Habis. 11 paling banyak. Jadi kalau ada orang sholat witir 1 rakaat, sah. Tapi masa iya mau masuk surga 1 rakaat? Pasti tengok malaikat, berapa witir kau? 1, mak, sedikit kali kata malaikat. Pede kali kau masuk ke sini 1. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, sholat dari isya sampai subuh. Nabi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, apapun yang kau mau ku kasih Muhammad, sampai bengkak kakinya. 1 rakaat mau masuk surga. Kau masuk surga? Ah, ya Allah, di kaki 5-nya pun tak apa-apa lah. Mudah-mudahan kita masuk surga Jannatul Firdaus. Idza sa'altumullah, kalau kau minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga Jannatul Firdaus. Bagaimana hukumnya kalau suami berselingkuh? Apakah sebaiknya bagaimana kalau suami garis miring istri? Suami atau istri berselingkuh, apakah sebaiknya suami istri itu minta cerai atau gimana Pak Ustaz? Jadi saya khutbah Jumat. Selesai saya khutbah Jumat, datanglah bapak-bapak menangis. Ada apa Pak? Saya tenangkan dulu. Setelah tenang, apa masalahnya? Istri saya berselingkuh sama kepala dinas. Gara-gara sering pergi keluar kota. Kalau ku tanya, kata dia udah macam ayahku udah. Bapak itu pun katanya udah macam anakku. Berawal, udah 2 kali udah. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Nah itulah, ini pelajaran, jangan sampai menganggap udah macam ayahku, udah macam abangku, udah macam adikku ya. Banyak orang ini menganggap masalah sholat, aku ikut Allah. Masalah puasa, aku ikut Allah. Tapi masalah pergaulan ini, aku lebih tahu daripada Allah. Nah, ini studi kasus. Saya tidak menjawab ada di dalam kitab. Nah, true story, kisah nyata. Pak Ustadz, ini udah berselingkuh 2 tahun. Terus gimana? Dia sudah tobat. Saya katakan, kalau hitam katakan hitam, kalau putih katakan putih.
Kalau padi katakan padi, jangan sampai tetampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, jangan sampai tenanti-nanti. Kenapa ke situ pula perginya? Kalau kau sanggup terima dia, terima. Tapi kalau tak sanggup, lepaskan baik-baik. Istikharah dulu, kasih waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Gimana, sanggup? Insya Allah sanggup Pak Ustaz. Serius sanggup? Sanggup Pak Ustaz. Oke lah, jagalah. Sebulan sesudah itu datang lagi. Tak sanggup saya Pak Ustaz. Asal saya dekat, terbayang saya wajah selingkuhan. Membara rasanya dalam. Tapi kemarin kau bilang sanggup. Pelintat-pelintut ini. Tak betul, cakapnya tak bisa dipegang. Binatang itu yang dipegang talinya. Kalau orang yang dipegang cakapnya. Kalau orang tak bisa dipegang cakapnya, ikatnya pakai tali. Disitulah baru saya tahu bahwa tidak ada laki-laki yang bisa menerima woman use it yang sudah dipakai orang lain. Terbayangnya muka laki-laki, tak bisa dia terima. Oleh sebab itu ujung-ujungnya dilepaskannya juga. Maka jangan pernah terjerumus dalam jaga diri baik-baik. Karena tak ada laki-laki yang bisa. Kalau ada laki-laki yang bisa menerima, mungkin ada, tapi saya belum jumpa lagi. Mungkin ada yang bisa. Kau terima dia? Saya terima Pak Ustaz. Kenapa kau terima? Karena saya lebih banyak pula dari itu lagi. Bisa jadi. Nah, oleh sebab itu. Okeylah, kita husnuzan, mudah-mudahan bisa diterima. Amin. Tapi kalau bisa kau terima, jangan kau ungkit-ungkit, jangan kau ungkap-ungkap, tutup. Mestinya kau tak perlu buka buku diariku, hanya akan menambah lukamu. Lagu Krisdayanti. Nanti kalau mau upload, tolong tutup itu. Oleh sebab itu, maka kalau terima dengan baik. Tapi kalau tak terima, lepaskan dengan baik, sampaikan ke hakim. Hakim akan menjatuhkan talak. Hakim akan menjatuhkan talak. Tak bisa talak di rumah, hakim nanti akan menjatuhkan. Laki-laki menjatuhkan, tapi resminya menurut hukum, maka hakim. Oleh sebab itu, maka mudah-mudahan kita terselamatkan dari perbuatan-perbuatan macam ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kita takziah sedangkan almarhum itu orang lain? Apakah pahala sampai kepada almarhum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, kalau kau lewat di makam baqi di samping Masjid Nabawi, keluar masuk dari pintu Babus Salam, laki-laki, keluarnya tembus itu lurus, nama pintunya Babul Baqi, pemakaman Baqi. Kalau lewat di Baqi, ucapkanlah salam, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau dibacakan doa itu sampai tak pada orang di Baqi itu? Ada hubungan kita sama orang Baqi itu? Mana ada? Dia Arab, kita Arab cemas. Kita Arab maklum. Itu menunjukkan bahwa doa orang Islam sampai. Maka jangan ragu, tahlil, takziah sampai pada orang mati. Sampai. Tapi ini Pak Ustaz, hadis. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amalnya putus. Kecuali 3. Waladun salihun, ilmun yuntafa'u bih, shadaqatun jariyah. Ini orang tak paham hadis. Abdul Somad kalau mati, amal Abdul Somad ini putus. Bukan amal bapak ibu putus ke saya. Amal bapak ke saya putus apa tidak? Tidak. Kalau putus amal bapak, macam mana ada sholat jenazah? Sholat jenazah itu amal saya apa amal bapak? Amal ibu bapak. Saya udah mati dah. Tapi amal saya dulu ada 3 yang tetap mengalir. Yang pertama, Abdul Somad ceramah-ceramah diamalkan oleh jamaah, mengalir. Yang kedua, rupanya Abdul Somad peletakan batu pertama, mengalir walaupun sebiji batu. Apalagi yang satu sasmen. Yang ketiga, anak Abdul Somad, Mizian Hazik Abdillah, berdoa dia di tengah malam, mengalir. Bukan maknanya amal orang lain tak mengalir. Amal saya putus kecuali 3, tapi amal orang tetap mengalir. Jadi jangan ragu tentang ini. Apa saja yang mengalir itu Pak Ustaz? Bacaan Quran mengalir. Mana dalilnya?
Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab berpesan, nanti kalau aku mati meninggal dunia, bacakan pada bagian kepalaku Al-Fatihah, bacakan pada bagian ujung kakiku ujung Al-Baqarah. Riwayat lain, bacakan pada bagian kepalaku awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, pada bagian kakiku bacakan lillahi ma fis samawati sampai habis. Itu menunjukkan amal orang hidup baca Quran sampai, doa sampai, sedekah sampai, haji sampai, kurban sampai. Apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Saqil ma, kasih air minum. Buatkan sumur bor untuk almarhum. Nah, tempat kita jangan kasih air lagi, atas air, bawah air, banjir. Apa yang perlu dia? Kasih. Di pondok pesantren ini apa yang perlu? Perlu kalian air? Tidak apa, banyak udah air. Apa yang perlu? WC, ya kasih WC. Kemarin di Palembang, bantuan dari alumni 52 unit WC. Oh, bagus. Apa yang paling diperlukan orang? WC ini sangat diperlukan di pesantren. Berapa anak-anak yang kebelet tertolong? Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumil qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan pula urusan dia. Oh, itulah urusan yang paling tersulit di dunia. Dilepaskannya urusan orang. Bagus sekali. Bapak-bapak yang ketawa berarti pernah mengalami. Nah, jadi ceritanya Pak, bacaan Quran sampai, bacaan doa sampai, jangan takut, jangan khawatir. Walaupun kita tak ada hubungan sama dia, karena berdasarkan hadis Nabi. Adapun hadis yang mengatakan tak sampai adalah, oh, amal yang mati itu yang lain putus-putus. Amal saya putus, tahajud saya putus, witir saya putus, sholat saya putus, tapi amal orang tetap mengalir. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Yang pertanyaan barusan Pak Ustaz, tadi amal yang tidak putus ada 3. Kemudian amal doa anak soleh. Apakah itu harus anak yang kandung, atau doa anak yang yatim yang Ibu kalau mendoakan saya, sampai tak doa ibu saya? Sampai. Kita tak ada hubungan. Bapak kalau mendoakan saya sampai apa tidak? Sampai, tak ada hubungan. Makna anak soleh itu bukan membatasi hanya doa dia yang sampai. Makna doa anak soleh itu artinya amal Abdul Somad ada 3 yang tetap mengalir. Ceramah Abdul Somad ini amal dia apa tidak ini? Amal. Kalau Abdul Somad ngasih semen, ngasih batu bata, itu amalnya apa tidak? Amal. Anak Abdul Somad itu anaknya itu amalnya apa tidak? Kalau anak itu bukan amal saya tengok aja bini saya, mungkin lahir anak saya itu. Nah, begitu kasarnya, mohon maaf, beri maaf. Jadi makna anak tadi jangan diragukan. Ustaz, kami ini tak punya anak, cuma anak angkat. Mengalir. Anak tiri, mengalir. Anak orang, mengalir. Mengalir. Jangan takut tentang masalah. Yang tak punya anak, jangan takut. Anak asuh, anak yatim. Makna hadis itu mengatakan anak soleh artinya amal kita nih putus, tapi ada 3 amal kita. Sedekah itu amal kita, anak itu pun amal kita, dan ilmu yang kita ajarkan itu pun amal kita. Bisa dipahami? bisa. Insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan amalan mana kira-kira yang diterima seorang tua yang punya anak kandung tetapi dia kurang taat beribadahnya, atau dia mengangkat anak bukan anaknya sendiri tetapi anak-anak itu sangat soleh dan sering mendoakan orang tuanya. Jadi amalan mana yang lebih cepat diterima oleh Allah? Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mohon supaya Ustadz dan jamaah yang ada di sini nanti tolong mendoakan untuk kesembuhan ibu saya. Nanti di akhir majelis kita doa semua untuk kesehatan, untuk husnul khatimah, untuk anak-anak kita dijaga dari narkoba. Nanti di akhir majelis. Punya anak kandung, kerjanya minum khamar, sakau, mabuk. Ada anak angkat, orangnya soleh. Kedua-duanya ini berdoa. Mana doanya yang lebih dulu sampai? Illallazina amanu wa amilus shalihat. Semua manusia ini rugi kecuali orang beriman dan beramal soleh. Yang ditengok bukan anak kandung, anak tiri, anak angkat, tetangga, kawan, jiran, sahabat. Yang ditengok adalah soleh. Makanya Rabbi habli minas soleh. Jangan takut tidak punya anak, tak ada yang mendoakan. Jangan takut bahwa kita tidak punya anak, tapi kita didik anak-anak kita jadi soleh, baik, bagus. Memang itu perintah agama. Tapi terlalu khawatir tak punya anak, jangan takut. Nah, oleh sebab itu maka doa sampai
doa kawan sampai. Itu makanya kita suruh dekat-dekat dengan orang-orang soleh, berjamaah. Meninggal kita, saya insya Allah kalau mati jamaah nih Surama ini banyak mendoakan. Tak ada pun doa dari tetangga, sahabat, kerabat, doa dari jamaah banyak doakan. Yang penting hablum minan nasnya baik, hablum minallah baik. Maka syarat dikabulkannya doa, amanu wa amilus sholihan, beriman dan beramal soleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tanya, Pak Ustaz. Kalau misalnya kita nabung di bank konvensional, itu kan ada bunga, berbunga. Nah bunganya itu kan boleh nggak gitu diamalkan ke mana gitu? Itu hukumnya gimana tuh Pak Ustaz? Juga yang menerimanya bagaimana gitu? Bapak Ibu yang ada tabungan di bank konvensional, besok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada tabungan di bank konvensional, kalau betul Bapak Ibu mendengar pengajian saya ini, besok pagi alihkan ke bank syariah. Siap? Saya ulang sekali lagi. Bapak Ibu yang di bank konvensional, besok pagi alihkan ke bank syariah. Siap? Nah, ya dalam hati siap. Saya gaji ditransfer ke BRI Syariah. Walaupun BRI Syariah menolak saya ceramah, tak apa-apa. Tetap di mana saya, tabunglah ke BRI Syariah. Saya di BRI Syariah. Anda tabunglah ke BRI Syariah. Walaupun BRI Syariah menolak saya ceramah. Tak apa-apa. Saya tahu kalian takut ngundang kan? Tak apa-apa. BNI Syariah, Ustaz Somad, kami buatkan Ustadz kartu, menabunglah ke BNI Syariah. Walaupun BNI Syariah tak berani juga ngundang, tak apa-apa. BSM, Bank Syariah Mandiri, kasih saya kartu, pakai kartu. Datang dia ke kampus tempat saya, nih kami buatkan Ustadz kartu Bank Syariah Mandiri. 3, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah. Bang Muhammad belum datang lagi. Alihkan ke bank syariah, karena kalau bukan kita yang menghidupkan perekonomian syariah ini siapa lagi? Di Malaysia saya diundang ke bank rakyat. Saya tengok bank rakyat, wah, ini konvensional ini. Sampai hati orang ini ngundang saya, neraka jahanam ini. Pas sampai di situ, belum saya tanya, direkturnya udah ngomong, Ustadz Somad, ini bank konvensional katanya. Dalam hati saya, hancur dunia persilatan. Tapi sudah berubah jadi Islamic Bank. 5.000 pegawainya, berubah dari konvensional, berhasil 100% murni jadi Islamic Bank, bank syariah. Pergi ke Kuala Lumpur, hebat. Maka besok 2 yang menyebabkan sulit merubah bank konvensional jadi syariah. Pertama, political will, politik. Yang kedua, iklan ke masyarakat kurang. Saya di mana-mana terus saya sampaikan. Oke. Sekarang kita cerita tentang Bapak punya tabungan di masa lalu dan sekarang bunganya ada. Mau dikemanakan bunganya ini? Bolehkah bunga yang punya Bapak 100 juta ini, kita taruhlah 100 juta ini sekarang ada bunganya, bukan tabungannya, bunganya. Kemana bunga ini? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, nama kitabnya Fatawa Mu'asirah, sudah dicetak oleh Gema Insani Press Jakarta. Judulnya Fatwa-Fatwa Kontemporer Yusuf Qardawi. Diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, masalih ammah. Masjid, panti jompo, panti yatim, sekolah Islamic boarding school, serahkan. Bapak yang ada tabungan-tabung di konvensional, duit hasilnya itu riba, jangan kasih ke anak, jangan kasih makan ke rumah, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Ini jangan Ustaz Somad ini ceramah gini, nanti ujung-ujungnya kemana Pak Ustaz? Ke saya. Saya sampai sekarang tak pernah kepentingan pribadi saya serahkan ke lembaga-lembaga yang banyak dinikmati orang banyak. Wallahu a'lam. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, masalah bank syariah, yang saya tahu di Indonesia bank syariah itu patokannya masih Bank Indonesia, masih konvensional. Karena saya pernah punya pengalaman pribadi di kantor, mau nutupin kredit yang lebih cepat itu tetap kena
denda, Ustaz. Nah, ini jadi seperti apa ya, Ustaz? Seluruh bank di Indonesia menginduk kepada BI. Tidak ada yang di luar BI. Tidak sama macam di Saudi Arabia atau Dubai Islamic Bank, atau di Mesir Faisal Islamic Bank, cabang dari Faisal Islamic Bank Saudi Arabia sendiri. Semuanya tetap menginduk ke BI. Yang menetapkan suku bunga BI. Makanya selalu saya katakan ini proses menuju pure syariah. Dan siapa yang menolong menuju prosesnya ini? Kita. Sekarang pertumbuhan Islamic Bank, bank syariah di Indonesia baru 7%. Yang 93 konvensional. Padahal umat muslim terbesar di dunia Indonesia. Menunjukkan kita Islam ritual oke, Islam haji umroh mantap. Tapi kalau sudah menyebut ekonomi, maka kita support menuju syariah. Bahwa Abdul Somad mati nanti belum juga terwujud, paling tidak kita pernah berkontribusi menuju. Jadi kalau bapak menabung bank syariah, bapak barulah dia kuat. Setelah kuat, barulah dia bisa independen, murni sendiri. Makanya pemerintah mengeluarkan aturan, bank konvensional boleh membuka divisi syariah selama 16 tahun. Setelah 16 tahun kalau dia berhasil, maka dia berdiri sendiri, nanti akan memecah diri, memisahkan diri dia berdiri sendiri. Tapi tetap menginduk. Nanti tetap sampai pada puncaknya. Sekarang beberapa bank daerah, Nusa Tenggara Barat, BPD-nya, Bank Pembangunan Daerah, sudah jadi bank syariah. Aceh jadi bank Aceh. Riau insya Allah tak lama lagi. Sumatera Barat Bank Nagari itu akan jadi bank syariah. Setelah nanti ini banyak bank syariah ini bergabung besar, mungkin bukan zaman kita, zaman anak kita, zaman cucu kita, barulah maka kita. Tapi kita nanti ikut ditanya Allah Ta'ala, apa kontribusimu menegakkan bank syariah Indonesia? Aku ikut berkontribusi karena meletakkan uangku di bank syariah. Jadi kalau dikatakan mana itu yang pure murni original syariah, belum, menuju syariah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikut berkontribusi dan mensupport program ini. Amin ya rabbal alamin. Hukum asuransi ada dua. Yang pertama mengatakan asuransi itu haram. Kenapa asuransi itu haram? Karena di dalamnya ada gharar, gambling, judi. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Batuk dapat 100. Tak pernah, flu pun tak pernah. Tak dapat, bertahun-tahun tak dapat. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta kumpul. Nabrak tiang listrik. Langsung dapat. Ini tak pernah. Akhirnya marah dia karena udah bertahun-tahun tidak, tabrakannya dapat. Maka karena ada unsur gambling, gharar, judi di dalamnya, haram. Kata fatwa yang pertama. Datang fatwa yang kedua, mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena di dalamnya ada unsur ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi fatwa ulama tentang asuransi ini dua. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan boleh. Saya sampaikan dua-duanya dalam satu majelis. Kapan muncul masalah? Ketika dalam satu majelis saya sampaikan satu. Nah, itulah yang ada video Pak Profesor Dr. Ma'ruf Amin mengharamkan BPJS, tiba-tiba membolehkan. Dua-dua itu fatwa ulama. Cuman bedanya waktu belum jadi wapres disampaikannya satu. Setelah disampaikannya dua. Lalu kata orang, wah ini fatwanya kok berubah? Tidak, fatwa itu dua-dua ada. Buka dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir. Tolong jangan upload sepotong-sepotong. Bahwa memang ada dua fatwa. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang memilih asuransi, perbuatannya itu betul atau tak betul? Betul, dia pilih fatwa kedua. Kalau ada di antara bapak ibu, aku sampai mati tak mau asuransi, perbuatannya itu betul atau tak betul? Betul juga, karena dia pilih fatwa yang pertama. Kok bisa ulama ini buat dua pendapat? Karena Nabi tidak ada menyebut dulu asuransi. Asuransi itu muncul belakangan dan ulama berijtihad. Rambut sama hitam isinya macam-macam. Ijtihadnya begini, ijtihadnya begini. Ustaz sendiri, saya tidak pakai asuransi kendaraan sampai sekarang. Terus Ustaz selamat terus, bolak-balik tabrakan. Mana berat yang listrik, sedang nyetir ditabrak orang dari belakang. Bahwa dia datang, musibah namanya. Oleh sebab itu maka amalkan sesuai keyakinan. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa ya kok pakai asuransi? Sholat rajin, pengajian rajin, pakai asuransi. Fatwa kedua, bray. Wallahu a'lam.
Ya Bu. Yang mau tanya yang tentang imunisasi anak itu gimana? Sampai sekarang tidak ada keluar dari Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa materi benda yang disuntikkan itu halal. Tak ada. Ini kan ada fatwa halal. Ada tak halalnya nih? Oke, oke, halal. Halal. Halal ini isinya halal. Sedangkan itu suntik itu tidak ada yang mengeluarkan fatwa isinya itu halal, tak ada. Yang ada fatwa boleh memakainya karena darurat, bukan isinya. Boleh memakainya. Bedakan antara fatwa isi dengan fatwa memakai. Sekarang saya masuk ke hutan. Sampai di hutan tak ada makanan, yang ada cuman babi. Lalu saya telepon, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam. Ini ada babi nih Ustaz. Boleh tak saya makan?" Kata Ustaz itu, "Ada kau makanan yang lain?" "Tak ada." Jadi pilihannya cuma dua aja Ustaz, mati sama babi. Makanlah babi itu. Apakah babi itu halal? Tidak. Sampai mati babi tak halal. Tapi memakan babi saat itu boleh karena darurat. Karena kalau tak dimakan mati sampai dapat pisang. Kalau udah dapat pisangnya kau makan babi lagi. "Assalamualaikum Ustaz. Enak rupanya babi ini Ustaz." Jangan. Dari cerita ilustrasi tadi, paham Bapak Ibu kan? Nah, itu enaknya kita ceramah sama orang cerdas nih. Fatwa tentang materinya halal itu tak ada, tapi memakainya karena nanti akan ada penyakit ini, akan ada ini, akan timbul ini, akan ini datang ini, akan mati, akan cacat. Maka kata ulama, daripada nanti anakmu sakit, aku pakai aja lah, tak apa-apa. Sementara nanti dapat mungkin akan maju teknologi ini, nanti ada umat Islam yang bisa membuat materi yang halal. Jelas? Allahu a'lam. Ini pertanyaan terakhir. Kiraan disampaikan oleh orang nanti akan begini. Nah, kalau sumbernya benar, siap-siap. Apa salahnya siap-siap? Tapi andai tidak terjadi pun, kita sudah siap. Jelas? Wallahu a'lam.